Namanya saya harus duduk. Videonya nanti nggak bagus, videonya nggak bisa naik turun. Oh. Jadi maaf bagi saudara kalau nggak saya tidak saya melihat atau menatap wajah saudara, karena saya harus tetap duduk karena ini nggak bisa ikut kemana saya pergi, dia nggak bisa ngikut ya saudaraku. Ada haleluya, puji Tuhan saudaraku. Kalau tiba hari yang disediakan oleh Tuhan itu, saudaraku, bagi kita, patut kita, saudaraku, bersukaria. Karena ini disediakan bagi saya dan saudara untuk melepaskan semua saudaraku yang kekasih, beban-beban atau pekerjaan-pekerjaan atau segala usaha yang harus kita kerjakan, saudaraku, dan kita beristirahat, saudaraku, duduk di hadapan Tuhan, karena Tuhan akan memberkati kita kalau kita tepat duduk di hadapan Tuhan. Saudara tidak akan, atau saya dan saudara tidak akan, saudaraku yang kekasih, menjadi khawatir, menjadi takut, saudaraku. Tetapi saya dan saudara, apabila sekali lagi kita tepat duduk di hadapan Tuhan, akan mendapat kekuatan yang luar biasa. Ada haleluya. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, aku rindu melihat atau menatap wajah saudara sekalian ya. Tetapi saya harus patuh kepada yang harus kita lakukan saat ini. Puji nama Tuhan, saudaraku. Mundur. Firman Tuhan, saudaraku, yang akan kita dengar pada pagi hari ini, siang hari ini, saudaraku, adalah firman Tuhan yang sudah sering kita dengar. Tetapi tidak ada salahnya, saudaraku, kita berulang-ulang, saudaraku yang kekasih, mendengar lagi sehingga firman itu benar-benar sudah menjadi kehidupan kita. Kita tidak akan menyimpang lagi dari firman itu. Itulah yang dikehendaki oleh Yesus. Yesus adalah firman Allah. Sekali lagi, Yesus adalah firman Allah. Dan itu berkuasa, saudaraku. Tidak membuat saya dan saudara khawatir apapun. Ya, kalau firman itu, saudaraku, sudah menjadi kehidupan saudara dan saya. Ya, saudaraku yang kasih. Jadi, saudaraku yang kekasih, supaya saya dan saudara rajin membaca Alkitab. Karena kalau saudara tidak memiliki janji-janji yang ada di dalam Alkitab ini, saudaraku, saya dan saudara adalah orang yang malang. Orang yang, saudaraku yang kekasih, buta. Orang yang tidak, saudaraku yang kekasih, disebut di dalam pembacaan Taurat Tuhan, dia, saudaraku, terlebih di dalam Ulangan, adalah orang yang tengkuk leher, tegar. Itulah yang saya maksud. Kita kan nggak mau begitu. Kita mau Yesus hidup di dalam kita. Sebab apabila Yesus hidup di dalam kita, saya dan saudara tidak akan pernah khawatir. Saya dan saudara diberi, saudaraku, damai sejahtera. Damai sejahtera inilah, saudaraku, yang menguatkan iman percaya kita, sehingga, saudaraku, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Itu akan tetap, saudaraku, terwujud, terjadi di dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih, ya. Oke.
atau hidup di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, sehingga saya dan saudara imannya tetap diteguhkan. Mau datang ke gelombang, mau apapun yang terjadi, kalau Yesus sudah ada di dalam hidup saudara, pasti oleh Yesus yang ada di dalam hidup saudara dan saya, yaitu kuasa Allah itu, saudaraku, akan mengusir, melenyapkan badai dan tofan itu. Saya dan saudara akan tetap terlindung dan dijaga oleh firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Firman pembacaan pada pagi hari ini, sekali lagi saya katakan, adalah firman yang sudah sering saya dan saudara dengar. Tetapi bagaimanakah firman ini bekerja, diam, berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing, itulah yang harus saya dan saudara cari, raih, kejar, saudaraku. Sehingga saudaraku yang kekasih, sekali lagi saya katakan, walaupun badai dan tofan datang, tetapi Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, perahu kehidupan kita, tidak akan pernah tenggelam, akan terus berlayar menuju, saudaraku, kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Ayat firman Tuhan hari ini adalah Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Ya, saudaraku yang kasih, saya undang kita berdiri menghadap kepada Dia, ya, yang mempunyai firman ini, menghadap kepada Yesus. Ini dikatakan kepada kita sebagai jemaat, tetapi kepada pribadi demi pribadi. Yohanes 8 ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan, 2-3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Aku adalah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dikatakan, saudaraku, barang siapa mengikut aku. Perhatikan kata-kata mengikut. Bukan asal ke gereja, bukan asal melayani Tuhan. Harus ada di situ kata mengikut, sesuai dengan Yesus, saudaraku. Yesus kita tahu adalah pribadi yang taat kepada Bapa. Amin. Apa ketaatannya? Taat sedemikian rupa sehingga Bapa mengatakan manusia itu sudah mati. Manusia harus mati. Yesus berkata apa? Ya Bapa, biarlah aku yang mati. Memang manusia harus mati, tapi biarlah manusia aku yang menjadi mati. Agar semua yang mengikut kepadaku, yang mau mendengar firman Tuhan, firmanku, yang ku dengar daripadamu, yang ku sampaikan kepada mereka, menjadi hidup. Jadi tidak asal-asalan datang ke gereja. Ya saudara, tidak asal-asalan melayani. Tidak. Harus, saudaraku yang kekasih, pengikut Yesus harus seperti menyerupai Yesus, mau berkorban, saudaraku yang kekasih. Yesus mau berkorban, bahkan mau mati, saudaraku, agar nama Bapa dimuliakan. Supaya saya dan saudara menjadi terang, saudaraku yang kekasih, sekali lagi harus ada Yesus di dalam hati kita.
Kita sendiri nggak bisa. Tetapi Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, di mana kita setiap langkah kehidupan kita tidak menyimpang dari firman Tuhan Yesus. Ingat, tidak menyimpang dari firman Tuhan Yesus. Harus serupa seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mau mengikut Yesus, saudaraku, ada tuh nyanyian, saya ikut Yesus, saya ikut Yesus. Terus lanjutannya, saya akan tangkap jiwa untuk. Sekarang lihat diri kita, sudahkah aku dan saudara mengikut Yesus? Sudahkah saudara, kehidupan saudara dapat menangkap jiwa untuk Tuhan Yesus? Sering saudaraku dunia melihat engkau dan aku ada di dalam kegelapan, tidak ada terang, tidak menjadi teladan. Tidak. Buat apa menjadi orang Kristen kok gitu? Anaknya aja mencuri, curian anaknya diterima. Ada saya tahu yang begitu. Itu berkenan apa tidak di hadapan Tuhan? Dikutuk oleh Tuhan. Karena saudaraku, dia mempermainkan Yesus. Dia katakan dia ikut Yesus, tetapi waktu hal-hal yang jahat, saudaraku, mungkin dibawa suamimu, dibawa anakmu, tapi engkau tahu itu dari kejahatan, engkau terima, engkau menghina Yesus, engkau mematikan Yesus, engkau menggelap, hidupmu gelap sehingga Yesus itu tidak terlihat dari kehidupan saudara dan saya. Padahal saudaraku, berkali-kali firman Tuhan berkata dan selalu dibawa, dan itu suatu firman kebanggaan. Kalau Yesus ada, saudaraku yang kekasih, 5.000 orang, tidak termasuk anak-anak, tidak termasuk wanita, dapat dikenyangkan oleh 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Kalau Yesus ada. Karena Yesus tidak ada, apapun yang ada pada saudara tidak pernah memuaskan saudara, tidak pernah menghidupkan saudara dan saya. Maka oleh karena itu, sekali lagi saudaraku, berdoa terus, baca firman Tuhan terus, saudaraku yang kekasih. Sebab firman Tuhan itu iya dan amin. Itu pasti terjadi. Itulah sebabnya saya dan saudaraku yang kekasih, tidak lelah-lelahnya saudaraku yang kekasih untuk bersaksi, untuk dilihat oleh semua orang. Orang itu kok enggak itu ya, enggak ada hebat-hebatnya. Dia hanya supir ojek, dia hanya ini. Tetapi kenapa rumah tangganya sejahtera? Kenapa tidak ada perselingkuhan? Kenapa anak-anaknya semua, suami, istri, anak-anak tekun datang beribadah kepada Tuhan? Kenapa ya? Orang bertanya, saudaraku, kalau orang tidak memperdulikan saudara dan melecehkan saudara karena kehidupan saudaraku tidak ada terang, saudara adalah yang paling malang sebagai orang Kristen, karena saudara tidak mengikut Yesus. Namanya doang, agamanya doang. Padahal agama, Yesus tidak membawa agama. Yesus membawa damai sejahtera. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, mari kita periksa kehidupan kita. Ya, rumah Tuhan adalah rumah kudus, tidak tempat berbisnis. Tidak, saudaraku. Tetapi rumah Tuhan adalah rumah yang penuh dengan makanan, minuman yang berkelimpahan. Itu rumah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saudara melakukan segala sesuatu dalam ibadah, saudaraku, ya, sebagai
segala sesuatu dalam ibadah kita, tetapi saudara mencari untung, tidak benar-benar mau bekerja untuk Tuhan. Saudara disuruh sediakan makanan kita sehabis ibadah. Ya saudaraku yang kasih, saya tidak mengkritik, tapi saya akan meluruskan supaya saudaraku jemaat ini hidup, supaya jemaat ini benar-benar saudaraku tidak tempat berbisnis. Oleh karena itu saudaraku yang kasih, kalau saudara diperintahkan lakukan ini dan saudara katakan iya, tetapi saudara memikirkan kalau saya melakukan ada enggak untungnya bagi saya. Saudara berbisnis. Tuhan, saudara sudah lihat kan di Yohanes 2 itu saudaraku yang kasih, Tuhan ambil cambuk, mencambuk saudara dan saya, menunggang balikkan semua yang ada pada saudara. Tidak ada satupun akan mendatangkan kesejahteraan, tetapi hatiku saudaraku penuh dengan kegelisahan. Tetapi bekerja untuk Tuhan saudaraku, bukan dari dunia ini secara fisik yang kita, tetapi dari Tuhan. Karena saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak mau membebani saudara dan saya. Tidak, Dialah pemberkat. Tuhan tidak mau saudaraku. Tetapi kalau saudara di dalam melayani Tuhan memikirkan keuntungan, saudara akan dicambuk oleh Tuhan. Ingat itu saudaraku. Aku meluruskan supaya jemaat ini benar jemaat yang tulus melayani Tuhan. Ya saudaraku. Karena orang yang tulus melayani Tuhan saudaraku, tiba-tiba di dalam kehidupannya begini, kok iya ya dagangan aku kok hari ini, oh iya. Ya karena Tuhan akan membalas saudaraku. Membalas, benar-benar membalas saudaraku. Kebaikan yang tulus yang saya dan saudara lakukan untuk Tuhan. Maka saudaraku, semua orang akan melihat saudaraku, keluarga saya, keluargamu masing-masing. Di mana anakmu, di mana suamimu, di mana istrimu. Ditanya saudara, jangan saudara aman-aman saja. Tetapi mari kita keluhkan kepada Tuhan. Karena Dialah juru selamat kita, Yesus. Undang Dia, Yesus hadir di dalam rumahku. Pertama, hadir di dalam hidupku. Hadir di dalam rumahku, pimpin Tuhan. Berikan aku damai sejahtera-Mu. Karena damai sejahtera ini saudaraku yang kekasih menguatkan iman saudara dan saya. Benar saudaraku. Kalau iman kita sudah kuat, tidak khawatir lagi, tidak gelisah lagi, tidak takut lagi, karena Yesus akan memelihara kehidupan saya dan saudara. Saudara ingat itu saudaraku, ibu yang di Sarfat itu, waktu Nabi Elia datang, itu musim saudaraku yang kekasih panceklik yang luar biasa, karena sudah 3,5 tahun tidak hujan-hujan. Tidak bisa nanam, tidak bisa panen. Di mana-mana ada saudaraku kesengsaraan. Wanita Sarfat bukanlah umat Tuhan, tetapi dia mendengar tentang Nabi, orang-orang Israel, tentang mujizat yang selalu dibuat oleh Allah untuk umatnya Israel. Dia dengar saudaraku. Dan dia beriman tentang hal itu. Maka saudara-saudara, waktu saudaraku yang kasih Nabi dia datang ke sana, saudaraku yang kekasih, dia sedang mengambil kayu untuk memasak sisa dari apa yang dia hemat, saudaraku, makanan yang dia hemat untuk kehidupannya, saudaraku. Dan saudara tahu,
waktu saudaraku yang kekasih, Nabi Elia berkata, ambilkanlah aku minum. Sekalian ambil roti sedikit. Datang wanita itu berkata, padaku nggak ada roti. Hanya ada siapa tuh? Di minyak sedikit dan tepung sedikit. Untuk itulah yang penghabisan untuk saya dan anakku. Sesudah habis ini kami makan, kami akan mati. Tapi dia tahu, saudaraku, yang berkata-kata sama dia itu adalah Elia. Dia tahu adalah nabi. Dari pakaiannya, dari wibawanya dia tahu. Maka oleh karena itu dikatakan oleh apa yang dikatakan oleh Elia, buatkanlah lebih dahulu untukku. Buatkanlah lebih dahulu untukku. Dan dia menuruti, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Tepungnya nggak pernah berkurang, minyaknya nggak pernah berkurang, tetap sedikit, tetapi tidak berkurang. Begitulah saya dan saudara untuk menyembah Tuhan. Jangan engkau ragu-ragu menyembah Tuhan. Engkau pilih persembahan yang terkecil. Jangan sembah Tuhan dengan segenap hati. Oh, nanti kamu bilang, oh ibu gembala nih mempersoalkan. Tidak. Saya mengajar atau mengajarkan saudara supaya saya dan saudara hidup di dalam iman yang seperti itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Itu saya alami. Kami nih, kami kan Kak Susi nggak kerja. Ibu gembala memang ada pensiun. Ibu Napi 70 tahu itu berapa pensiun kami. Tahu, saudaraku yang kasih. Ya. Tapi pernahkah kami sampai tidak makan? Tidak pernah, saudaraku. Bahkan kadang-kadang saya suka, Kak Susi ini kan orangnya apa yang terenak dia beli. Saya bilang, aduh dari mana ini? Jadi saudaraku yang kekasih, mari kita beriman seperti itu, menyembah Tuhan, saudaraku, dengan iman. Hidupkan Yesus, biarkan dia berkarya di dalam kehidupan kita, biarkan, saudaraku. Bahkan satu kali, saudaraku, waktu saya melihat keadaan, saya tidak bimbang, cuma saya bilang, ya udah kalau mati dalam Yesus. Ya kalau Tuhan Yesus menghendaki saya mati, nggak ada lagi penghasilan, ya biar asal mati dalam Yesus. Apa Tuhan mau biarkan begitu? Oh, nggak bisa. Aku akan menyertai engkau. Yesus yang dapat memberi makan lebih dari, barangkali kalau laki-laki saja 5.000, wanitanya 5.000, anak-anak 5.000, berapa ribu itu? 15.000. Yang itu ada di dalam kehidupan saudara. Tepung yang sedikit yang engkau punya, minyak yang sedikit yang engkau punya, untuk melanjutkan, saudaraku, kehidupanmu itu tidak akan berkurang. Tetapi jangan serakah. Biarlah menjadi gandum yang, siapa tadi? Gandum ini jadi berlimpah-limpah, minyak. Tidak. Bukan itu Tuhan mau. Itulah artinya, saudaraku, bagaimana Musa, saudaraku yang kekasih, membebaskan orang Israel dari tanah Mesir, hidup di padang belantara. Memang ada di situ, saudaraku yang kekasih, gandum. Ada makanan di padang belantara? Tidak. Tetapi karena Allah tidak meninggalkan mereka, saudaraku, mereka tidak pernah lapar, saudaraku. Bahkan anehnya makan daging. Tetapi kita tidak boleh seperti orang Israel. Udah dikasih sedemikian rupa, pengen ke Mesir karena di sana ada bawang.
Di sana ada entah apa lagi. Jangan saudaraku ya. Kita syukuri semuanya yang ada, tapi sembahlah Tuhan. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, saudaraku. Dan percayalah Tuhan akan memelihara kita. Tidak akan kurang pakai, tidak akan kurang pangan, tidak. Tidak akan menjadi, saudaraku, kehidupan kita menjadi, saudaraku, yang penghidupan yang penuh dengan tidak, saudara. Barangkali kita hanya makan sedikit, apa sedikit, tetapi kalau Yesus yang memberikan, saudaraku, itu menjadi berkat yang luar biasa, sehingga wajahmu dan wajahku tidak pernah kelihatan lelah, tidak pernah berkeluh kesah. Tetapi jangan minta di luar apa yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus untuk saya dan saudara hidupi. Jadilah terang. Hiduplah seperti yang Tuhan katakan. Sembahlah Dia dengan tulus, jangan ragu-ragu. Jangan pernah kalau saudara melayani Tuhan, saudara ambil keuntungan, jangan. Saudara dicambuk oleh Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, lihatlah sekelilingmu. Keranji, lihat sekelilingnya. Johar Baru, lihat sekelilingnya. Tanah Tinggi, lihat sekelilingmu. Saudaraku yang kekasih, engkau diutus di sana untuk bercahaya, untuk menjadi terang. Saudara kira kalau aku ke 10% kasih ini cukup? No, tidak. Tuhan tidak mengendaki perpuluhan saya dan saudara. Emangnya Tuhan miskin? Perpuluhanmu, persembahanmu untukmu. Ada haleluya? Untuk melengkapimu. Maka ada firman yang mengatakan begitu. Kalau engkau menabur sedikit, engkau menuai. Kalau engkau menabur banyak, engkau menuai. Kalau engkau menabur kebaikan, engkau mendapat kebaikan. Kalau engkau menabur dengan kasih, engkau akan menerima kasih. Kasih dari Allah melalui Tuhan Yesus. Karena kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadilah terang. Siapa yang menjadi terang? Belum semua. Aku mau semua. Siapa yang menjadi terang? Tangkap jiwa untuk Tuhan. Minggu depan bukan saja ini yang penuh, tetapi atas akan mengalir jiwa ke sana. Pernahkah saudara mendoakan bangku-bangku ini, saudara? Udah lama, saudaraku. Aku selalu bilang, kapan sih Tuhan? Ya mungkin saya dan saudara kehidupan kita belum jadi terang, sehingga yang dari kegelapan nggak melihat terang itu. Tetapi apabila saudara kehidupan saya, peribadatan kita, pelayanan kita bercahaya, saudaraku, pasti dari gelap sana akan datang kepada cahaya, kepada terang itu. Pastilah rumah ibadah kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Maka oleh karena itu kita baca dulu Matius 5 Matius 5 ayatnya yang 14. Ulang. (14) sampai 16 kita sama-sama membacanya. Matius 5 ayat yang ke-14
sampai dengan 16. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kakinya, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Kita adalah terang dunia. Terang dunia yang bagaimana? Yang diletakkan di tempat tinggi, di gunung. Kalau ada saudaraku kita suatu daerah, terus ada gunung di daerah itu saudaraku, dan ada di sana satu kota, maka saudaraku yang kekasih, walaupun kita jauh dari gunung, pada waktu malam saudaraku akan kita lihat ada terang, karena orang di gunung itu saudaraku akan menyalakan lampu pada malam hari. Benar tidak? Terlihat dari jauh. Terlihat dari jauh saudaraku. Begitulah kehidupan saya dan saudara. Ada di gunung kemuliaan Tuhan. Karena Yesus ada di dalam hatiku, ada di dalam hatimu. Karena Yesus adalah terang itu. Walaupun jauh di sana, di gunung sana, tetapi akibatnya, saudaraku, dampaknya terlihat di seluruh lembah itu sampai jauh. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, kita perhatikan di mana kita hidup. Apakah kita, saudaraku yang kekasih, sudah menjadi terang untuk daerah sekeliling kita, untuk tetangga kita? Saya tidak suka melihat bapak itu, kerjanya cuma gosip aja. Kok bapak gosip? Ada. Bukan perempuan saja yang gosip, laki juga ada. Harusnya hanya menilai orang aja kerjanya, dia nggak lihat kehidupannya gimana. Nah, saudaraku yang kekasih, perhatikan kehidupan kita ya. Dilihat oleh orang, saudaraku yang kekasih. Apa yang terjadi di negeri kita ini, saudaraku? Saudara kan sudah heboh negeri kita ini kan, karena kematian Joshua. Apa di dalam aparat kepolisian gak ada orang-orang pengikut Yesus? Ada tidak orang Kristen di dalam kepolisian, tentara, angkatan darat, angkatan laut? Ada tidak orang Kristen? Tetapi saudaraku yang kasih, kenapa ada kegelapan seperti itu? Pembunuhan adalah perbuatan iblis. Sebab firman Tuhan mengatakan, aku datang supaya semuanya boleh hidup di dalam segala kelimpahan. Tetapi iblis datang hanya untuk membunuh. Berarti semua pengikut Yesus yang ada di kepolisian tidak memiliki terang. Tidak. Bahkan kali ikut-ikutan di dalam kegelapan. Sambo. Kan? Sehingga Sambo, saudaraku yang kekasih. Tapi saya dan saudara jemaat ini, firman ini datang kepada kita hari ini. Kita gak boleh seperti itu. Walaupun kita kelihatannya saudaraku, ya Tuhan, kalau saya tidak ngambil itu, habis deh. Uang saya sudah tinggal segini. Tapi biarlah saya ampuni, berdoa lagi. Ampuni Tuhan kalau saya bisa ambil. Ya, kira-kira Tuhan dengar gak doa yang seperti itu? Kita dicambuk oleh Tuhan loh. Itulah sebabnya firman mengatakan, hiduplah menderita di dalam Yesus. Hiduplah memikul salib di dalam Yesus. Salib adalah salib kebenaran, salib kasih Allah,
Salib kalau dikatakan kasih, kalau dikatakan salib itulah kasih Allah. Karena Yesus telah mati, mau menderita supaya saya dan saudara tidak mati, tetapi hidup di dalam damai sejahtera. Tidak hidup di dalam berlimpah-limpah harta. Udah ada 1 rumah, mau 2 rumah, mau 3 rumah. Kan saudara dengar itu? Polisi-polisi itu. Ya, saudaraku. Ada yang berapa rumah? Ada udah banyak, terus istri lagi. Kita tidak begitu, saudaraku. Walaupun menderita, tetap jangan lakukan hal-hal yang membuat saya dan saudara menjadi binasa. Apa yang membuat saya dan saudara binasa? Dosa yang dilarang oleh Tuhan. Anak muda, semasa engkau muda sudah mengenal Tuhan, bergiranglah. Tapakilah kehidupanmu dengan Yesus. Dan lihatlah kehidupanmu nanti. Firman Tuhan ini iya dan amin. Saudara sudah membaca ulangan itu kan? Joshua yang dipilih menggantikan Musa, saudaraku, disertai oleh Tuhan. Bukannya musuhnya tidak banyak. 1 langkah dari dia sudah ada musuh. Tetapi Tuhan berkuasa melindungi. Berkuasa melindungi saudara, baik ekonomi, terlebih lagi rohani. Sebab kalau rohani saya dan saudara hidup, saudaraku, maka persoalan ekonomi adalah soal yang mudah. Kalau sampai tidak ada, berarti gak ada apa-apa lagi, saudaraku. Berarti Tuhan menghendaki saya dan saudara berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Bukan kita mencuri, menipu, ambil untung sana sini dengan tidak baik. Tidak. Kita tetap adakan Yesus yang penuh dengan mukjizat itu dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, itulah sebabnya apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kita buka ayat itu, saudaraku yang kekasih. Kita baca bersama. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jangan asal dibaca. Tanamkan di hati kita. Barang siapa, saudaraku yang kekasih, ada di dalam Kristus. Kalau saudara, kita semua ini tersembunyi di dalam Kristus, saudaraku yang kekasih. Yang nampak bukan kita lagi. Yang nampak siapa? Yesus. Itulah ciptaan baru. Aku tidak melihat Bapak Joshua lagi, tapi aku lihat Yesus ada di dalam dia. Aku tidak lihat Bapak Manurung lagi, tetapi Yesus yang kulihat ada di dalam dia. Aku tidak melihat Melvin lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam. Aku
tidak melihat saudara seperti saudara manusia, tetapi Yesus ada di dalam saudara. Karena melalui kehidupan saudara terpancar terang yang membawa damai sejahtera, yang beriman kepada Tuhan melalui kehidupan saudara. Saudara tidak pernah ragu-ragu untuk menyembah Tuhan. Selalu kita berusaha memberikan yang terbaik baginya. Dan itu saudaraku yang kasih pasti digenapi. Pasti. Firman itu iya dan amin adanya. Maka oleh karena itu saudaraku yang kekasih, biarlah saudaraku yang kekasih, kalau menjadi terang pasti ada minyak. Lampu kalau mau jadi terang bercahaya pasti ada minyak di dalamnya. Benar enggak? Tanpa minyak mana bisa lampu nyala? Minyak adalah Roh Kudus, Roh yang penuh kuasa. Maka oleh karena itu minta Roh Kudus. Jangan minta berikan aku mobil, berikan aku. Jangan, minta Roh Kudus agar ada kuasa di dalam kita. Dan kuasa inilah yang membimbing kita melangkah di dalam dunia ini, saudaraku, untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan melalui pekerjaan kita masing-masing, melalui usaha kita masing-masing. Harus ada kuasa itu dulu, saudaraku. Jangan dibalik, ya, saudaraku yang kekasih. Aku sangat rindu jemaat ini, saudaraku yang kasih. Seluruh bangku itu terisi. Aku rindu saudaraku yang kekasih, dan doa syafaatku siang dan malam. Bila manakah Tuhan bangku yang tersedia di atas itu terisi. Aku rindu anak-anak saudaraku yang kekasih dibawa kepada Tuhan. Aku rindu saudaraku yang kekasih, bersaksilah, lihatlah anak-anak sekelilingmu perlu terang. Karena iblis, saudaraku, menjadikan mereka target yang empuk untuk menghina kuasa Allah. Anak muda perhatikan, guru sekolah minggu perhatikan. Berdoa untuk anak-anak sekolah minggumu. Sebutkan di dalam doamu, berkati si siapa muridmu, berkati Tuhan. Kalau itu diberkati, saudaraku, muridmu, kau datang ke rindu supaya muridmu itu diberkati oleh Tuhan, saudaraku yang kasih. Maka temannya yang melihat dia, saudaraku yang kekasih, tentu saja saudaraku ingin seperti dia karena ada berkat. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, Roh Kudus adalah, saudaraku yang kekasih, menjadi, saudaraku, pemimpin kita di dunia ini. Jangan ada, saudaraku, yang berbuat, saudaraku, kelakuan sehingga Roh Kudus dihujat. Kau melakukan, saudaraku, tipu-tipuan, ya, di dalam kehidupanmu, sehingga, saudaraku, engkau dicibirkan orang, saudaraku. Padahal engkau berkata kau pengikut Yesus, padahal bukan. Berarti engkau menghujat Roh Kudus, dan itu tidak pernah diampuni. Ingat itu, tidak pernah diampuni, saudaraku. Kita bersalah kepada Tuhan Yesus, saudaraku, itu masih diampuni. Tetapi kepada Roh Kudus jangan sekali-kali saudara menghujat atau melakukan, saudaraku, pekerjaan yang benar-benar, saudaraku, tidak dikehendaki oleh Roh Kudus Allah Bapa. Dia sudah merelakan, Bapa itu sudah merelakan anaknya, saudaraku. Tetapi kita tidak mau terima, tidak mau mendengar anaknya itu. Padahal seperti, saudaraku, waktu Yesus dimuliakan di gunung, apa kata Bapa kepada kepada Petrus,
Yakobus sama siapa lagi satu lagi? Hah? Yohanes. Inilah anakku yang kukasih, yang berkenan kepadaku. Dia berkenan. Tetapi Yesus berkenan mau supaya saya dan saudara menjadi anak Allah. Kalau saya dan saudara menjadi anak Allah, tidak ada yang sukar. Oh, haleluya. Itu saudaraku, ya. Yesus. Saudara rindu supaya seisi rumah saudaraku menjadi milik Allah. Barangkali saudara harus berkorban sedemikian rupa demi keselamatan seisi rumah tangga kita. Memang harus pengorbanan lah. Tetapi ingat firman Tuhan. Apabila seorang diselamatkan di dalam satu rumah, maka seisi rumah menjadi selamat. Itu artinya apa, saudaraku? Itu artinya yang selamat itu mau berkorban, mau melakukan segala kehendak Tuhan Yesus. Itu artinya. Bukan berarti aku sudah selamat, tetapi dengan sendirinya. Tidak, bukan itu. Saya dan saudara mau berkorban. Sehingga saudaraku yang kekasih, waktu kita memohon kepada Tuhan, ya Bapa, lepaskanlah aku dari segala kejahatan. Daripada segala kejahatan itu apa? Perbuatan iblis. Jadi lepaskanlah suamiku dari perbuatan iblis. Jangan saudara kira saudaraku yang kekasih hanya percayanya terlalu dangkal, tidak ada pengertian, saudaraku. Artinya saudaraku yang kekasih, saudara rajin ke gereja, tetapi suami saudara tidak, melakukan hal-hal korupsi, melakukan tipu-tipu, dan saudara terima apa yang dia bawa. Apa itu artinya? Tolak. Kalau saudara tahu itu hasil kejahatan, aku tidak mau makan itu. Aku tidak mau berikan itu kepada anakku. Coba aku tahu Allahku adalah Allah pemelihara, Allah yang mencukupi. Mari kita belajar, minta pengertian kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih. Itulah sebabnya dikatakan, dengarkanlah akan Dia. Apa nasihat Tuhan Yesus? Dengarkanlah itu, lakukan. Mari kita lakukan. Maka kita lihat, saudaraku, kita sudah ada di dalam Yesus. Firman-Nya ada di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya atau kitabnya mau diambil. Mau diberkati Tuhan? Mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di
syukur.